Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan saudara. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kita belajar di dalam firman-Nya yang terus menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita. Mari kita mempersiapkan hati, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai kami. Sepanjang malam telah berlalu, dan banyak hal yang sudah kami terima dari Tuhan, dan hari ini kami percaya berkat dan anugerah yang baru pun akan Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat bagi kami untuk mengerti setiap firman yang sampai di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Jumat 14 Oktober 2022, tertulis dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 1. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ayondo huboto hami dina tanggal bagas parlape-lapian nami nasian tanon. Adong madihami inganan nasian di bata, bagas naso pinauli ni tangan, namian saliling delingna di banua gicangi. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah dikatakan. Dalam doa permohonan kita kepada Tuhan, apakah yang kita minta kepadanya? Jika kita berulang tahun, pasti kebanyakan kita meminta diberikan kesehatan dan umur yang panjang, bukan? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berdoa kepada Tuhan agar pekerjaan kita diberkati, agar seluruh harapan dan doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Anak-anak berhasil, jabatan atau kedudukan di dalam pekerjaan meningkat. Ya, semua hal-hal baik, semua hal-hal yang membuat kita bahagia, itulah yang kita minta kepada Tuhan. Seakan-akan kebahagiaan itu akan kekal dan abadi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan banyak kesulitan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami rasa sakit, kita tidak siap. Karena apa yang kita minta kepada Tuhan adalah banyak hal yang baik, banyak hal yang indah yang bisa menyenangkan hati kita saja. Kita bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan banyak uang, dengan harapan dengan uang itu kita bisa bahagia, kita bisa membeli apa saja, kita bisa pergi kemana saja yang kita mau. Tentu saudara-saudara, hal itu adalah sangat indah dan menyenangkan hati kita. Tetapi tahukah saudara-saudara bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini itu akan kita tinggalkan? Itu sifatnya sementara. Tetapi ada sesuatu hal, ada sesuatu yang paling berharga yang dapat kita miliki, yang kekal, yang abadi, yang tidak akan pernah hilang, dimakan oleh ngengat ataupun waktu sekalipun, yaitu kemah abadi. Apakah itu kemah abadi? Kemah abadi adalah tempat kediaman di mana kehidupan yang kekal berlangsung selama-lamanya. Tahukah kita saudara bahwasanya kemah kita di bumi ini, tempat tinggal kita, harta kekayaan kita, segala sesuatu yang menyenangkan yang kita miliki di bumi ini adalah sementara.
yang satu waktu yang Paulus katakan di dalam renungan kita pada hari ini, itu semua akan dibongkar karena semuanya akan berlalu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tahu ada yang abadi, mengapakah kita mempertahankan yang sementara? Marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kejarlah dan capailah keabadian itu, di mana itu menjadi bagian kita, orang-orang yang mau berjuang di dalam kehidupan, memperjuangkan hidupnya di dalam kebenaran bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita masih hidup di bumi yang fana ini, di segala sesuatu yang tidak abadi ini, marilah kita berusaha untuk mendapatkan yang kekal dan abadi itu, dengan terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang dikehendakinya setiap waktu di dalam perjalanan hidup kita. Karena dengan demikianlah kita sedang berjalan menuju pada kekekalan itu. Kita berjalan sedang menuju kemah abadi yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Bukankah itu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus akan naik ke surga? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Kemah abadi telah disiapkan bagimu. Di sanalah tempat kita hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan orang-orang percaya, mendapatkan mahkota kekekalan, mahkota kehidupan yang menjadi bagian orang-orang yang dimenangkan. Janganlah pertahankan, janganlah kejar kemah yang sementara, tetapi marilah kita mengejar kemah abadi, yaitu hidup di sorga bersama-sama dengan Allah Bapa yang kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap hari kami semakin dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami untuk memenuhi segala kebutuhan kami, tetapi kami mau percaya akan pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan jauh lebih baik dari setiap rancangan-rancangan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun berada, dari usia pertumbuhan hingga di usia dewasa. Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka, menjadi anak yang membawa sukacita bagi keluarga, terlebih jadi orang yang setia kepadamu. Kami berdoa bagi orang tua kami yang jauh maupun dekat dari kami. Biarlah Tuhan menambahkan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Allah, sehingga mereka boleh menikmati di masa tuanya dengan sukacita dan pengharapan kepadamu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam kehidupannya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka melakukannya di dalam Tuhan, dan setiap pekerjaannya berhasil dan berbuah dengan baik. Demikian juga bagi saudara kami yang sedang bergumul, terlebih-lebih mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan, memberkati obat dan makanan, memberkati dokter, para medis, dan keluarga yang merawat. Kami percaya segala sesuatunya boleh Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Biarlah Engkau yang memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, sehingga hati mereka semakin bersukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan, yang sedang berjuang keluar dari penderitaan. Engkaulah yang menguatkan,
Engkaulah yang menopang kehidupan mereka untuk tetap kuat bertahan di dalam iman. Dan biarlah di dalam iman mereka boleh melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.